أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ikhwan pecinta AM 729 kHz Radio Dewi Anjani yang kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada bulan suci yang penuh barokah ini kita masih sempat untuk menghirup udara kesehatan, sehingga kita masih sempat untuk mengucapkan juga ungkapan syukur kita. Begitu juga salawat teriring salam, tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak peradaban umat manusia dari tatanan kehidupan yang tiada tertata menuju tatanan kehidupan yang berbudaya dan berperadaban. Alhamdulillah. Ikhwan pecinta Radio Dewi Anjani yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan eksistensi kita sebagai umat Islam yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khalifatullah fil ardh, sebagai pengganti Allah yang bertugas untuk memakmurkan buminya. Maka sebagai khalifah di atas muka bumi, tugas kita ialah menggantikan Allah untuk memakmurkan bumi. Dengan jalan apa? Dengan jalan berbakti, bertakwa, dan taat serta tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan satu-satunya ialah dengan berislam secara kafah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara sempurna dan menyeluruh. Sebelum kita ketahui apakah kita telah masuk Islam secara sempurna, ada baiknya kita bertanya pada diri kita masing-masing, kapankah kita mulai disebut sebagai orang Muslim? Barangkali di antara kita mengetahui bahwa syarat seorang Muslim adalah mengucapkan 2 kalimah syahadat. Lalu timbul pertanyaan, sejak kapankah kita resmi menjadi orang Islam? Kalau orang-orang luar Islam yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia dihitung masuk Islam sejak ia berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Ia resmi menjadi seorang Muslim. Lalu kita yang ditakdirkan oleh Allah lahir dari orang tua Muslim, ayah dan ibu orang Islam, sejak kapankah kita resmi dianggap sebagai orang Islam? Syekh Hasan Al-Banna menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang sangat sempurna, bahwasanya seseorang baru dikatakan Muslim ada 2 indikasi. Yang pertama,
secara hakiki dan yang kedua secara majazi. Kalau kita berbicara tentang masuk Islam, maka secara majazi kita telah menjadi orang Islam jauh sebelum kita dilahirkan ke atas muka bumi. Sebagaimana dihikayatkan bahwa semua anak, semua janin yang ada di dalam rahim ibunya sebelum ia lahir, ia disumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa sebelum kita dilahirkan ke atas muka bumi, terjadilah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya kepada semua yang akan dilahirkan, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Firman Allah. Maka anak tersebut atau janin tersebut pun menjawab, bala syahidna. Iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Sebelum kita mengatakan persaksian ini, maka kita tidak akan dilahirkan ke atas muka bumi. Dari sini dapat kita ketahui bahwa secara majazi kita telah menjadi orang Islam sebelum kita dilahirkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Bahwasanya semua anak dilahirkan dalam keadaan suci, ai dalam keadaan muslim. Fa'abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka ayah dan ibunya lah yang membuatnya menjadi orang Yahudi, yang membuatnya menjadi orang Nasrani, atau membuatnya menjadi orang Majusi. Ikhwan pecinta Radio Dewi Anjani yang berbahagia, itu secara majazi bahwa kita sudah menjadi orang Islam sebelum kita dilahirkan ke atas muka bumi ini. Adapun secara hakiki, bahwa seorang baru dikatakan sebagai seorang muslim tatkala ia mengamalkan Islam secara menyeluruh. Ia amalkan seluruh syariat Islam, ia amalkan seluruh rukun Islam, ia amalkan seluruh ajaran-ajaran yang digariskan oleh Islam. Dari semua tingkah lakunya ia mencerminkan sebagai seorang muslim. Semua ucapannya mencerminkan bahwa ia seorang muslim. Semua apapun diisi hatinya hanya diisi oleh pikiran-pikiran yang sesuai dengan pikiran orang Islam. Ini secara hakiki. Maka setelah ia mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai identitas muslim, seorang muslim yang hakiki harus melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat, ia harus melaksanakan puasa apabila datang bulan Ramadan, sebagaimana Ramadan kali ini. Kemudian setelah ia melakukan puasa di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan ia keluarkan zakat. Dan apabila ia diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, ia keluarkan juga zakatnya, baik itu zakat mal maupun zakat fitrahnya. Kemudian kalau ia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, ia pergi menuju ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan ibadah hajinya. Itu sumber pokok muslim yang hakiki. Namun itu tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan melaksanakan rukun Islam. Seorang muslim yang hakiki harus juga melaksanakan hal-hal sunnah, hal-hal yang sangat penting dan menunjang sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Jika Islam menyuruhnya untuk berpakaian yang rapi dan sopan, ia laksanakan dengan penuh keikhlasan. Jika Islam menyuruhnya untuk berbaik kepada tetangga dan kerabatnya, ia lakukan itu dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Islam melarangnya untuk melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, ia lakukan itu dengan penuh tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di samping itu, bahwa hidup seorang muslim yang hakiki ialah sesuai dengan tuntunan-tuntunan Islam. Apapun yang ia punyai diwarnai oleh prinsip-prinsip Islam. Kalau ia punya handphonenya selalu berisi dengan hal-hal yang bernuansa Islam. Kalau ia dianugerahi televisi, maka yang ia tonton adalah tontonan-tontonan yang sesuai dengan ruh keislaman. Kalau ia memiliki koleksi buku-buku pribadi, koleksi buku-bukunya adalah koleksi-koleksi yang sesuai dengan tuntunan-tuntunan Islam. Dan kalau ia mempelajari suatu ilmu yang dipelajari adalah sesuai dengan tuntunan-tuntunan Islam. Inilah identitas muslim yang hakiki. Maka sekarang sebaiknya kita bertanya pada diri kita masing-masing. Mungkin secara majazi kita telah menjadi seorang muslim dulu ketika kita belum dilahirkan ke atas muka bumi ini. Tapi secara hakiki, sudahkah kita menjadi seorang muslim yang sempurna? Sudahkah ajaran Islam mewarnai tindak tanduk dan keseharian kita? Ini membutuhkan jawaban sekaligus aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan pecinta Radio Dewi Anjani yang berbahagia, itulah identitas muslim kita. Maka setelah kita bertanya pada diri kita apakah kita telah menjadi seorang muslim yang hakiki, mari kita aplikasikan pertanyaan tersebut dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan yang penuh dengan berkah, rahmah dan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan yang mendatangi kita kali ini. Yang tugas kita adalah meningkatkan ketakwaan sesuai dengan anjuran pada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana untuk meningkatkannya? Ialah dengan beribadah secara maksimal, beribadah dengan full, mengisi hari dan keseharian kita di bulan suci Ramadan ini dengan terus melakukan ibadah-ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Ibadah-ibadah mahdah seperti sholat 5 waktu. Marilah kita laksanakan ia tepat pada waktunya. Ketika datang panggilan dan seruan untuk melaksanakan sholat fardu, segeralah kita penuhi kewajiban kita untuk segera melaksanakannya di awal waktunya. Sebab sabda Rasulullah SAW, khairul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Termasuk juga ibadah mahdah ialah puasa itu sendiri. Marilah kita penuhi hak-hak puasa dengan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membatalkannya, baik membatalkan secara hakiki maupun membatalkannya secara majazi. Yang membatalkannya secara hakiki seperti kita membatalkan dengan makan dan minum. Dan yang membatalkannya secara majazi yaitu menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya. Sebab apalah gunanya kita berlapar-lapar, berhaus sehari-hari tetapi tidak mendapatkan ganjaran apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal jauh-jauh hari Rasulullah telah memperingatkan kita bahwa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang didapatkan dari puasanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tapi tidak ada yang ia dapatkan sedikit pun dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Akibat apa? Karena ia tidak memenuhi hak-hak puasa untuk menghindarkan diri dari yang dapat membatalkan pahala puasanya. Ikhwan pecinta Radio Dewi Anjani yang berbahagia, itulah hal-hal yang sangat penting untuk kita perhatikan sebagai seorang muslim. Jadi ketika kita ingin untuk menaiki tangga untuk menjadi seorang muslim yang hakiki, saat itu juga kita harus menyerahkan diri kepada Allah dengan terus meningkatkan ketakwaan, dengan terus meningkatkan kualitas kita
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah kualitas dan kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi soal apakah kita adalah seorang yang berasal dari Sasak. Tidak menjadi soal apakah kita berasal dari Sunda. Tidak menjadi soal apakah kita bukan orang Arab. Dan tidak menjadi soal apakah kita jauh dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Yang menjadi soal, sudahkah ketakwaan mewarnai hari-hari kita. Sebab tidak ada beda antara orang Arab ataupun luar Arab selain ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bena Adam, inna nas kulluhu min Adam, bahwasanya seluruh manusia berasal dari Adam. Fala fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Maka tidak ada yang mengistimewakan antara orang Arab ataupun luar Arab kecuali kualitas ketakwaannya. Maka karena bulan ini adalah bulan di mana boleh kita katakan sebagai panen raya manusia bertakwa, marilah kita terus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mencapai derajat muttaqinal muqarrabin, yang dijamin oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhwan pecinta Radio Dewi Anjani yang dimuliakan oleh Allah, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kata-kata yang tidak benar ataupun yang kurang sesuai, itu semata-mata karena kepicikan pengetahuan kami dan kurangnya ilmu yang kami miliki. Marilah kita sama-sama marilah kita sama-sama amalkan apa-apa yang benar dari apa yang telah kami sampaikan, dan kita tinggalkan apa-apa yang tidak benar. Fala tatlub sadiqan bighairi aibin fatabqa wahidan. Janganlah engkau mencari kesempurnaan di muka bumi ini, sebab engkau akan hidup sendirian. Akhirul kalam, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wallahul muwafiqul hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.